guys, Halo. kembali lagi guys. bersama kita di Podcast Podcast Orba. Orba. Yeay. Sehat semua guys. Kalian sehat semua. Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah. belum udah dadah di Bukan dada itu menyapa guys. Pemirsa kita kan sekarang nggak cuma Spotify, pemirsa kita kan di YouTube bisa ngeliat kita kan. Jadi lebih interaktif kitanya, lebih ya reaktif. Gitu. Oke, ya. Kali ini kita mau bahas apa nih guys? Apa ya? nanya? Iya. Oh iya, ini salah satu Gimana? ini sih, salah satu apa ya request ya. Ada yang request untuk bahas terkait KPR. Nah, ini mungkin dari kita ini kan ada Bang Radit nih yang ada latar belakang dengan apa namanya jual beli ini properti ini. Mungkin Jual bisa beli apa? Oh, properti. Iya. Jadi yang pengen dikasih apa yang pengen diketahui oleh temennya Bapak Rian apa nih kira-kira? Oh, ya terkait lebih ke ini ya sebagai kita nih sebagai pegawai baru nih, baru mulai kerja gitu ya. Kira-kira itu kita bisa nggak sih apa namanya beli rumah dengan fasilitas kredit gitu ya, dengan keadaan maksudnya ya dengan income kita yang seperti ini ya, maksudnya dengan rata-rata income kita yang ya rata-rata income anak Jakarta misalnya gitu. Ya bisa. Jadi kalau beli rumah itu pasti bisa. Cuman balik lagi ke apa ya, ke pemasukan kita, income kita terhadap apa yang mau kita beli gitu. Kalau misalkan gajinya ya mohon maaf ya gajinya misalkan 5 juta, mau beli rumah harga 5 miliar gitu. Ya akan sangat 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 berat gitu kalau kalau menurut saya ya kayak gitu. Nah, membeli rumah itu juga harus memperhatikan penghasilan yang kita miliki. Tapi sebelumnya ketahui dulu KPR itu apa sih gitu. KPR itu kalau bahasa Inggrisnya mortgage itu kan kredit yang diberikan bank untuk membiayai rumah, untuk membiayai eh, pembayaran rumah, ya gitu untuk pembelian rumah itu ada biasanya sih bank membaginya dua ya, kredit primary sama secondary. Kalau primary itu untuk perumahan-perumahan baru, untuk secondary itu untuk rumah-rumah tangan kedua. Jadi istilahnya beli dari pihak ketiga bukan developer kayak gitu. Kalau developer biasanya bank-bank itu sudah ada yang rekanan sama developer. Misal bank A sama developer kita mungkin sebut saja lah developer ada kayak Ciputra, ada Intiland, ada apa Damai Putra atau apalah itu banyak kan. Nah, itu biasanya sudah ada rekanan-rekanan tiap proyeknya mereka. Misalkan proyek A itu ada rekanan BRI, Mandiri, BTN. Itu proyek B ada rekanan lagi, mungkin banknya sama atau beda. Nah, biasanya teman-teman kalau beli rumah baru itu dapat informasi bank-bank itu juga bisa langsung dari developernya, dari agentnya juga biasanya mereka juga punya rekanan bank kayak gitu. Dan informasi-informasi di internet tuh udah banyak banget gitu. Semua bank ya, hampir semua bank yang bank umum yang besar itu pasti dia menyampaikan gitu, mulai dari produk-produk KPR-nya, terus dia developernya tuh sama siapa aja. Tapi biasanya kalau kita mau beli rumah tuh yang pertama kita temui itu pasti developernya ya. Jadi kayak banknya apa itu mengikuti. Cuman ini nggak sih Dit, kalau kalau misalnya KPR gitu tuh apakah harus payroll kita? Apa kan biasanya kalau kredit-kredit yang lain kan harus payroll dari kantor kita gitu. Kalau KPR itu gimana sih? Kalau KPR itu tidak mewajibkan kamu payroll di mana ya. Maksudnya bahkan gini, ya itu kan kalau yang karyawan. Nah, gimana kalau yang wira swasta mau ngambil KPR? Mungkin wira swasta punya Mhm, rekening bank 10 gitu kan atau mmm, berapa sesuai dengan bisnis dia. Nah, kalau KPR itu tidak mewajibkan payroll karena mereka bank itu akan menjadikan rumah atau asetnya atau apartemen gitu kan itu
jaminannya kayak gitu. Jadi bukan beda sama mungkin kredit tanpa agunan gitu kan, yang biasanya mensyaratkan payroll sebagai syarat untuk mengambil kredit tersebut gitu. Gitu. Jadi teman-teman dimanapun payroll-nya, tadi balik lagi ke developernya. Biasanya bank yang akan ditunjuk atau bank yang akan tersedia untuk teman-teman ambil rumah itu ya bank-bank yang sudah kerjasama sama developernya kayak gitu. Dan kenapa sih kok kerjasama gitu? Biasanya akan membedakan di tingkat bunganya. Jadi teman-teman kalau ambil project itu di bank itu biasanya dapat bunga khusus atau mungkin bebas biaya-biaya tertentu atau apa. Gitu sih, ada promo-promo karena ada kerjasama antara pihak developer dan pihak bank. Penting banget ya emang kita tahu promo-promonya. Nah, gitu. Oke, berarti di sini rekomendasinya untuk teman saya ya yang mau pertama kali beli rumah itu cari dari developer yang sudah rekanan gitu ya, udah kerjasama gitu ya. Ya, kalau mau beli rumah bukan bingung KPR dulu kan, bingung istilahnya gini, tujuan kamu beli rumah itu apa gitu. Untuk tempat tinggal atau untuk investasi. Kalau untuk tempat tinggal ya pilihlah senyaman mungkin. Kalau untuk investasi ya mungkin karena tidak kamu tinggali, kamu akan mengesampingkan kenyamanan. Asal itu cuan. Cuan itu dalam artian harga properti di masa depan itu diperkirakan akan bagus dengan cara melihat fasilitas-fasilitas di sekitarnya. Apakah itu dekat misalkan dengan fasilitas umum, stasiun kereta, terminal atau apa, atau mungkin rencana pengembangan developernya bagaimana. Nah, itu untuk beli rumah kan memperhatikan itu. Kayak gitu. Cukup menarik nih. Kenapa aku jadi kayak host itu? Ya, sepertinya Bapak nih, selain teman Bapak, sepertinya Bapak sendiri nih yang pengen cari rumah ini sepertinya. Aduh. Apa sudah punya Bapak? Ntar aja lah biar kalau misalnya udah ada yang diajak ini ya, join income. Oh, siap. Benar juga sih kalau misalnya dengan penghasilan kita yang sekarang, joint income tuh menjadi faktor yang sangat penting gitu. Karena ya gimana dengan penghasilan kita sekarang untuk menyicil rumah yang segitu, nanti kita ini ya kita buka kalkulatornya kan, wah nggak bisa nih, belum bisa kita dengan penghasilan kita sekarang kalau single gitu. Iya. Nah, mungkin yang belum ini gimana Pak Radit? Nggak apa-apa. Jadi ya memang sih dari penghasilan tuh joint income penting karena itu kan mempengaruhi sama DBR ya, DBR depresiasi rasionya kan. DBR apa? Jadi DBR itu istilahnya gampangannya adalah tadi kita mau ambil kredit itu misalkan cicilannya 2 juta per bulan. Ya, misalkan ini DPR 2 juta per bulan. Terus itu tuh harus dibandingkan sama total penghasilan kita itu berapa persen kayak gitu. Jadi DBR itu biasanya jangan sampai lebih kita sebagai sebagai debitur, kita sebagai orang yang minjam itu jangan sampai utang kita itu kebanyakan dibandingkan sama gaji kita. Biasanya range-nya itu sekitar 30 sampai 40% lah, itu istilahnya batas aman kita untuk ngambil kredit. Misalkan gajiku 5 juta, ya berarti kalau misalkan 40%-nya aku harus punya cicilan untuk semua kewajibanku itu DPR-nya. Berarti 2 juta berarti 40%. Jadi kalau misalkan aku punya penghasilan 5 juta, 4 jutanya itu cicilan, ya 1 jutanya buat hidup kita, kan itu kayaknya kurang sehat gitu. Jadi mungkin bank akan mengkoreksi di situ, kayak gitu sih. Iya, betul. Dan dari banknya juga sebagai risk mitigation itu mereka juga punya ukuran sendiri tentang DBR itu. Salah satunya mereka juga punya akses. Jadi kalau misalnya kita sebagai debitur di bank manapun di seluruh Indonesia itu data kita itu tercapture. Jadi misalnya bank A kita mau mengajukan kredit di bank A. Bank A tuh pasti lihat dulu datanya. Si calon debitur ini dia punya kewajiban di mana aja dan berapa gitu. Jadi misalnya gaji 5 juta, 40%-nya maksimal, tadi 2 juta lah. 2 juta itu tuh total dari semua bank gitu. Nggak cuma salah satu bank yang mau kita ajuin kredit aja gitu. Ini penting banget ya sebelum kita apply di bank tertentu tuh kita juga harus ngitung juga gitu. Selain kesehatan finansial diri kita sendiri, nah itu kedepannya kita juga harus memperhitungkan juga gitu hidup sehari-hari kita kayak gimana kalau dibuat utang semua gitu kan penghasilan kita.
Udah berat banget nih ya awal-awal nih. Ya, Yoi. ya emang topik KPR itu penting ya, karena KPR itu kan apa istilahnya rumah itu kan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok, kebutuhan premier kalau Primer. kita dulu belajar SD ya, kebutuhan primer. Kalau membahas kebutuhan primer kan emang agak repot ya, bahas makan gitu kan, kita mau makan apa itu wah makan, baju sama rumah itu pembahasan yang memang berat sih kalau untuk apalagi masa pandemi kayak gini ya. Kayak gitu. Yoi. Dan biayanya paling tinggi, jangan lupa. Jadi harus Oh ya direncanakan. ngomongin biaya, selain biaya cicilan, juga kita kalau ngambil KPR juga harus perhatikan biaya-biaya lain yang timbul, misalkan provisi, biaya administrasi. Nanti kalau misalkan rumahnya sudah jadi atau mau ambil sertifikatnya di bank gitu kan, karena banknya karena sertifikat dijaminkan di bank gitu, itu kan ada biaya-biayanya. Terus eh, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu juga harus diperhatikan. Tuh. Itu nominalnya juga cukup Ya. gede juga gitu ya, dan memang harus diperhitungkan gitu. Yoi. Nah, kita udah ngomongin banyak nih terkait KPR. Nah, mungkin selanjutnya biaya ini ya, biaya selain biaya pokoknya kan pinjaman pasti ada bunga gitu kan ya. Nah, mungkin bisa di ini ya, kita terkait bunga itu kan ada bunga fix sama floating nih. Nah, mungkin gantian nih, Mbak Iga. Kenapa kamu wawancarain kita ya? Iya, ini kan gini ya. Ini maksudnya apa? Podcast ini terbentuk dengan host yang setara harusnya kan. Kita ini kan bertiga setara gitu. Kenapa tiba-tiba kita jadi narasumber? Cuman nggak apa-apa. Ini istilahnya kita brainstorming juga terhadap materi-materi yang sudah pernah kita terima gitu ya. Nggak apa-apa deh. Monggo Ibu Iga silakan. Emang nih, ngomong-ngomong tentang bunga, biasanya kalau misalnya kita melihat banner KPR gitu misalnya, itu kan ada bunga fix berapa persen sama 2 tahun pertama. Nah, biasanya calon pembeli rumah itu keblinger sama bunga yang kecil yang dipromosi tadi. Itu bunga fix. Apa artinya bunga fix? Bunga fix itu ya fix gitu. Angka bunganya itu akan seperti itu sampai 2 tahun misalnya promonya gitu ya. Misalnya 5,5% PA selama 2 tahun. Tahun ketiga gimana? Tahun ketiga mengikuti bunga yang ditetapkan oleh BI. Itu namanya bunga floating. Jadi kalau misalnya kita buka nih di web bank tertentu atau webnya OJK itu ada suku bunga dasar itu lengkap kayak di dalam situ tuh ada bunga wajar. Nah itu yang biasanya teman-teman pada kaget kan, yang di tahun ketiga atau tahun keempat tuh, loh kok tiba-tiba cicilannya jadi segini gitu, kayak merasa dikhianati gitu kan. Sebenarnya itu enggak, karena memang perjanjiannya seperti itu, gitu. Jadi bisa di-highlight nih fix sama floating-nya tuh gimana dan kapan kita mulai floating. Dan sebenarnya tadi ini ya Yan ya, kita diajarin Pak Radit nih, gimana caranya kita mengatasi nih floating floating tuh gimana gitu. Ya, Lempar. bagian akal mengakali emang ya, semua lempar-lempar aja ke saya untuk ngakal-ngakalin. Ya gini, kalau pertama balik ke tadi yang sudah disampaikan Ibu Iga, bahwa ada banner misalkan 2 tahun fix 5% misalkan, terus 3 tahun fix 7%. Nah, kadang orang benar kata Iga kalau kadang terjebak dalam mindset, 2 tahun aja nih karena lebih kecil. Nah, padahal kalau menurut aku pertama gitu, kalau memang ada penawaran dari bank kayak gitu, ambil yang memang tenornya fixnya paling panjang. Meskipun dia suku bunganya lebih besar daripada suku bunga yang ditawarkan terhadap tenor fix yang lebih kecil. Karena apa? Ya nggak tahu ya, kalau aku lihat kadang bedanya itu cuma 1%, 2% gitu. Tapi kalau dilihat dari kondisi pasar yang nggak menentu, ya better kita ambil yang fix kayak gitu. Terutama ya teman-teman karena ini kalau kita lihat juga masih dalam kondisi pandemi, di mana ada ketidakpastian gitu. Nggak cuma properti ya, di instrumen keuangan lain juga, misalkan saham atau apa, kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turunnya
drastis itu, termasuk juga properti juga kemungkinan untuk KPR, karena KPR ini juga sebagai, kalau orang bilang juga sebagai salah satu instrumen investasi terhadap bunga floating tadi itu, mungkin akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau memang ada penawaran bunga fix, sebaiknya ambil yang jangka waktunya panjang. Kedua, nah ini yang mungkin teman-teman masih jarang dengar gitu. Ada namanya take over. Take over itu adalah memindahkan kredit yang kita punya di bank tertentu ke bank lain. Jadi misalkan aku ngambil KPR di bank A gitu dengan fix rate-nya misalkan 5% dari 3 tahun gitu kan. Nah, setelah tahun ketiga, aku kok lihat ya di pasar itu ternyata bunganya 8%, 9% gitu. Nah, itu kan otomatis kalau nanti setelah tahun ketiga, aku akan mengangsur bunga itu tinggi kayak gitu. Nah, sementara aku lihat-lihat ada bank lain, itu bank B misalkan. Bank B menawarkan 6% fix 3 tahun. Nah, kita bisa dari kredit kita tadi yang habis, kita take over ke bank lain tadi supaya kita dapat promo tadi 6% fix 3 tahun. Jadi kita nggak rugi banget gara-gara kena bunga floating. Kita ngangsur ke bank lain ya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau mau take over ya tentu kita harus kontak marketingnya, kita harus kita harus mengajukan lagi, misalnya kayak mengajukan baru gitu. Nanti urusan kredit yang di bank A tadi ya nanti urusan bank B dan bank A untuk saling melunasi gitu kan ya, istilahnya kredit di bank A nanti dilunasi sama bank B. Nah, kita nanti tinggal cicil ke bank B. Kita bisa dapat lagi bunga fix lagi dari bank ini selama 3 tahun itu kan, jadi kayak dapat terus gitu loh. Sementara kan dari tenor juga diperhatikan juga teman-teman semakin tua jangka waktu yang bisa diambil semakin pendek gitu. Jadi kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu nggak bisa. Otomatis kalau memperpanjang jangka waktu nggak bisa ya kemungkinan akan ada berubah lah sedikit di angka cicilannya kayak gitu. Dari cicilan di bank A ke bank B mungkin akan ada perubahan sedikit. Nah, itu sih. Jadi itu ngakalinnya itu adalah take over kayak gitu. Tapi ini dengan catatan kan kredit kita di bank A itu harus lancar ya, Harus itu lancar dan harus harus bagus karena lancar. balik lagi bank B juga melihat kredibilitas kita dong. Ini kemarin Hmm, dia kreditnya gimana? Pernah nggak dia kolektibilitasnya turun atau dia ngangsurnya telat? Itu pasti kelihatan juga dari mereka kayak gitu sih. selain itu juga harus dipertimbangkan juga sih kalau misalnya kita mau take over, ya berarti kita mengulang proses yang sama gitu. Kita mengeluarkan biaya-biaya yang sama ya kan, provisi, fee Hmm. dan lain sebagainya itu biayanya Hmm. akan terulang kembali. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Hmm. Iya. Nah itu that's why kita harus perhatikan apa ya suku bunga di pasaran juga lah istilahnya. Kalau di pasaran ternyata bunganya masih ya so-so lah dengan bunga fix kita ya mending ikut floating gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada kenaikan atau apa, ya mending kita coba-coba untuk take over gitu. Iya, kenapa Tuh. kita pengen menekankan gitu ya? Kenapa kita pengen menekankan take over ya? Kenapa? Soalnya pertama dari informasi yang kita cari, bunga floating itu kita tidak menemukan aturan terkait bunga floating maksimal ya kan, guys. Jadi kalau Ya, misalnya di pasar itu naik terus ya bunga kalian bisa sangat naik juga. Itu bahkan kita tadi menemukan ada yang bunganya sampai 2 kali lipat karena floating rate. Itu kan jadi beban juga ya kalau kita sebagai yang sudah punya pinjaman KPR tadi gitu kan. Terus itu juga Tuh. sama ada waktu produktifnya nih, usia produktif nih. Terutama kita ya sebagai karyawan ya. Kita udah dikasih tahu nih, kalian ketika umur 56 tahun itu kalian akan pensiun nih. Nah, kan itu juga gimana ya? Jadi hal yang penting juga gitu Diperhitungkan. untuk dipertimbangkan kan. Iya, betul. benar. Gitu. Mungkin Bapak Rian langsung aja mungkin ya biar enggak ngawang gitu kan. Langsung aja minta tolong dibuka. Nah, gantian nih sekarang ke Rian. Minta tolong Bapak Rian dibuka kalkulator Siap, KPR-nya gitu kan. Jadi teman-teman mari. kalau bingung gitu ya, aduh ngitungnya berapa ya? Tenang teman-teman. Teman-teman buka Google, tulis aja kalkulator KPR itu berbagai bank itu pasti ada website khusus untuk kalkulator KPR. Even on your phone itu di handphone canggih kalian itu
di Play Store-nya atau di App Store-nya itu ada kok kalkulator KPR. Nah, ini sudah dibuka oleh Bapak Rian. Silakan Bapak Rian. Yuk, ya kita mulai aja Bagian, dari bagian. kita riset ya. Nah, ini Sebenarnya kan contohnya kan banyak tuh. jadi pastilah semua bank itu yang punya produk KPR rata-rata pasti ada ini ya, kalkulator langsung KPR-nya. Nah, ini kita bisa langsung lah masukin berdasarkan apa nih? Apakah itu berdasarkan penghasilan kita atau harga rumah. Nah, ini kita contohnya pakai Mandiri ya. Kenapa? Karena dia yang ada pilihan ini tadi. Nah, kita mau pilih dengan harga rumah untuk mengetahui cicilannya berapa dan penghasilan kita harus ada penghasilan berapa, atau dari sisi penghasilan kita bisa dapat pinjaman berapa nih dari bank gitu kan. Nah, kita coba dari mana nih guys? Penghasilan dulu, silakan. Penghasilan aja Misalkan ya. tadi, Oke. misalkan tadi berapa? 150 juta. Penghasilan Direktur dari mana penghasilan itu? Itu yang itu Raffi Ahmad kalau itu. Raffi Ahmad. Oke. Rata-rata katakanlah ini ya 5 juta. Terus jangka waktunya 15, 20. Nah, ini juga diperhatikan kalau jangka waktu semakin lama, otomatis ingat juga ya, semakin lama jangka waktunya semakin banyak bunga yang dibayarkan. Yuk. Lanjut, kemudian suku bunga. Kalau informasi di pasaran sekitar 8,88 ya sekarang ya. Oke, lalu pekerjaan. Nah, kenapa pekerjaan ini juga penting gitu ya? Jadi ini juga dilihat profil risiko juga gitu. Kalau dari kita lihat ini ya kita amati ya. Jadi kalau misalnya pegawai itu kan istilahnya sudah hampir ini ya lebih aman gitu lah penghasilannya, per bulan udah tahu gitu kan berapa gajinya. Nah itu kan jadi lebih mempermudah gitu. Sementara kalau misalnya wira swasta itu kan penghasilannya belum tentu gitu kan. Misalnya bulan ini dia bisa aja untung besar, katakanlah dua kali lipat dari penghasilan biasanya, tapi bisa aja bulan depan penghasilannya turun gitu kan. Nah, karena itu jadi bisa dibedakan di sini gitu. Bank bisa membedakan jumlah pinjaman yang akan diberikan juga berdasarkan pekerjaannya gitu ya. Katakanlah kita sekarang pegawai cicilannya nol lah, kita baru pertama kali nih pengen ngutang untuk beli rumah nih. Nah, di sini terlihat dari hasil kalkulasi, kalau kita pegawai dengan gaji 5 juta, ingin mengangsur rumah selama 20 tahun, maka limit yang bisa diberikan oleh bank itu 280 juta sekian lah, dengan angsuran 2,5 juta. Kalau misalnya kita cuma bisa dapat limit 280, terus kita mau beli rumah di harga 1 M di BS di sana, ya DP kita harus 800 juta, guys. Ya, jadi limit kredit tidak menentukan itu harga rumahnya ya. Harga rumah ya tergantung keputusan kita. Cuman bank berani ngasih, bank berani ngasih itu cuma 280 juta. Gitu. Sisanya ya silakan dicari sendiri, mau ngepet, mau pelihara tuyul, nah itu terserah. Dan ini jadi pertimbangan kita juga, dengan misalnya penghasilan 5 juta single income, kita belum mampu gitu. Kalau misalnya penghasilan kita masih segitu-gitu aja, nah usahakan udah joint income, guys. Usahakan cari jodoh yang duitnya banyak, kan? Cari jodoh duitnya banyak. Ini yang berdasarkan penghasilan ya, kayaknya kok ini ya kita dikit banget gitu ya dapat ya. Coba kalau kita lihat dari sisi harga rumah. Oke. Coba kita lihat dari sisi harga rumah. Kayaknya kalau harga rumah segini itu kita bisa nggak nyicilnya? Ya kita langsung isi aja ya. Uang pembelian rumah, luas bangunannya berapa nih? Pengennya kita 180 lah ya. Samain aja ya. Agunan karena KPR rumah tinggal kita. Fasilitas kredit pertama, harga rumahnya berapa nih guys? 1 M aja ya. 1 M. Oke. Uang muka minimal sebesar 15%.
Jadi tadi Ya. kelihatan ya guys, uang mukanya itu di sini berubah nih, uang muka minimal berapa gitu. Memang kayaknya tergantung dengan harga rumahnya gitu. Tergantung luas bangunan dan jenis rumah sih, Bro. Jenis agunannya sih. Oke. Tadi kelewatan ya terkait jenis agunan ya. Tadi kan agunannya ada 3 pilihan tuh ya Yan ya. Ada rumah tinggal, terus ada apa yang tadi Yan? Apartemen Apartemen ada apa? Nah, Ada dan rumah susun. rumah terus atau ruko. Nah, Oh ya, kenapa bisa ruko. ada pilihan itu? Karena kalau misalnya kita mau beli rumah itu sebenarnya nggak cuma KPR kan. Jadi ada jenis kredit yang lain. Nah, kalau KPR itu harus dicatat KPR itu yang menjadi agunan itu rumah tinggal yang kita KPR itu. Nggak bisa yang lain. Itu guys. Jadi sertifikat rumahnya ya bakal disimpan terus tuh sama kantornya Bang Kadit tuh. Oh ya, siap. Oke, lanjut ya. Bapak, uang mukanya dulu, Bapak. 20. Uang mukanya, Bapak. Uang muka, Pak. Iya, padahal pengen ngakalin Bang Radit ini. Lanjut, 15%, berarti 150 Yes. juta ya. 150 Dari mana lah itu? juta. Jajal, coba. Oke, suku bunga 8,88. Mari kita hitung. Oke. Kelihatan tuh, ya? udah angsuran. Angsurannya kita harus ngangsur 7,5 juta ya berbulan gitu kan. Dengan pokok hutang ini berarti kan uang yang akan dipinjamkan oleh bank ya 850 juta. Karena tadi kan harga rumah 1M, DP 150 gitu kan. Nah, di sini nih yang agak sensitif, minimum pendapatan 15 juta, guys. Tuh. Ya, makanya kalau single income 5 juta akan berat sebenarnya gitu. Makanya cari jodoh yang income-nya minimal 10 juta tadi gitu kan. Jadi biar genap 15 juta. Gitu. Bukan berat lagi, guys. Bakal ditolak nanti aplikasinya. Iya, nah. Mungkin juga, guys. Udah nggak eligible itu buat banknya. Nah, ini biaya kreditnya disebutkan lah ya, selain utang itu, uang muka 150 juta tadi kan, provisi 8,5 juta, administrasi di banknya 500.000. Nah, estimasinya ada tambahan 159 juta selain pokok hutang. Ya katakanlah kalau harga 1M tadi harga rumah, berarti tambah 9 juta lah gitu ya. Plus itu ada bintang di bawah itu, jangan lupa dibaca bintang di bawah itu. Kecil sekali. Untuk masuk biaya notaris, asuransi, dan pajak. Kurang lebih 7% dari limit kredit. Jadi berapa tuh? Limitnya kan 8,5 ya, 8,5, 7%-nya dari 8,5 tuh guys. 10% aja 85 juta. Iya. Katakanlah 60 juta lah ya. Kita 70 juta. Jadi mungkin biayanya bisa sampai 200-an juta. Iya, betul. Betul sekali guys. Bisa guys, kita bisa guys. Kita bisa guys. Kita bisanya lemes ya. Gimana, ada pertanyaan dari temannya Rian? Oh, nggak ikut ya temannya? Iya, nggak ikut. Kayaknya kita cocok ya, habis ini ngadain seminar gitu ya. Seminar perbankan gitu. Wow. Berprestasi sekali kita. Nah, itu Oke, Bapak, terima kasih. Silakan ditutup kalau sudah. Oke. Bagaimana Bapak ini? Oke, karena kita bahas semuanya, mungkin kita tutup dulu ya podcastnya sekarang kali ini. Kalau misalnya masih ada yang masih mau ditanyakan, langsung aja komen di Instagram kita apa, Bos? Podcast.orba. Oke. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa kalau suka di-like, kalau ini bermanfaat di-share, dan kalau ingin tahu update-update tentang perbankan lainnya, silakan dilihat video-video kita sebelumnya dan di-subscribe. Gila, udah kayak YouTuber nih. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah di-subscribe, kita nggak maksa.